Bayangin kalau nenekku begitu, ibuku, bapakku gimana tuh? Lebih parah lagi. Nah, ya mungkin. makanya. Iya. Karena mereka ngelihat kondisi kan muslim begitu. Yang stres ibuku sih. Tapi Ustadz langsung bilang kalau pindah. Aku perlu waktu Diem dulu atau 3 sembunyi-sembunyi? 3 minggu? 3 pekan, 3 minggu aku mempersiapkan diri dulu. Aku mikir cara masuknya seperti apa. Pindah dulu atau? Pindah dulu. Oh. Dan itu lebih mudah bagiku karena sebelum aku masuk Islam, itu hubunganku dengan orang tua tuh kayak hubungan bukan orang pada umumnya. Ini aku cerita ya. Aku nggak tahu yang Chinese yang lain ya, tapi yang aku merasa teman-temanku, aku ataupun beberapa orang aku kenal itu tidak terlalu dekat sama orang tuanya. Jadi bayangin ya, aku masuk IPB, dianterin sama bapakku. Ibuku di Palembang, bapakku nganterin aku ke IPB, habis dia nganterin, ya udah dia pulang gitu aja. Ketika dia pulang gitu aja, aku ngelihat ada temenku, Muslim tentu saja, orang Jawa, itu dianterin sama satu keluarga besar. Tahu nggak sih Mas, orang yang pergi kuliah dianterin satu keluarga betul. besar? Ada yang pakai batik, Betul. ada yang pakai Ada yang gelosor di tanah, malah bikin piknik dan segala macam. Nah, padahal belum tentu lulus ini. Sampai di situ pas mereka mau pulang, mereka pelukan nangis, Mas. Aku ngeliat, buset kayak film India. Lu ngapain? Ini kan biasa aja. Asing bagi Ustadz Asing. itu. Tapi dalam hatiku pengen, Mas. Dalam hati kecil. Dalam hatiku, kenapa nggak gitu ya? Kenapa? Walaupun bertanyakan ngapain nih orang begini, tapi aku nggak pernah dipeluk. Aku nggak pernah dibilang misalnya contoh hati-hati ya atau segala. Aku nggak pernah. Dalam artiku aku kayak di keluarga itu nggak kayak mereka. Padahal aku pengen kayak gitu. Paham nggak sih maksudnya? Jadi aku pikir, oke, aku melihat sesuatu budaya yang lain tuh. Tapi dalam kondisi begitu aku dibesarin gitu maksudnya. Nah setelah aku terus mulai masuk Islam, ngomong dengan orang tua nggak terlalu sulit sih bagi aku. Karena hubungannya nggak terlalu intim kan gitu kan ya. Nah tapi aku cuma perlu untuk ngumpulin logika sama kebiasaan untuk Islamnya dulu aja sih. Sholatnya, wudhunya dan segala macam. Sebentar aku tertinggal di pelukan keluarga. Iya oke. Apakah semua Chinese begitu? Aku nggak tahu makanya. Tapi teman-temanku di Palembang ataupun yang aku kenal ya, ataupun orang-orang Muslim, Chinese yang aku kenal, orang Chinese yang aku kenal tuh kebanyakan begitu. Iya, misalnya contoh ya, terima kasih itu sesuatu kata yang jarang di keluarga Chinese. Kata-kata maaf itu aku dengar kata maaf dari bapakku cuma sekali seumur hidupku. Wah, iya. Ke aku. Gitu maksudnya. Atau kata-kata yang lain lah, semangat atau ada masalah apa, nggak ada. Karena itu jadinya orang Chinese tuh punya prinsip yang keras pada hidupnya. Iya, itu salah satu yang bagus. Karena kalau kita lihat ya, yang pengaruhnya tuh yang paling kita bisa lihat di lapangan itu anak-anak. Sering nggak lihat anak-anak orang, mohon maaf ya, di mall misalnya, anak orang-orang Muslim sama anak orang-orang Chinese. Atau gini deh, anak orang Arab deh. Iya. Anak orang Arab kelakuannya kadang-kadang ya. Misalnya atau anak-anak, ya ini sekali lagi bukan stereotip